Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinarul Sikin dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2404111001020. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 7 dengan tema konfigurasi pengalamatan IPv6. Baik, di sini aplikasi yang kita gunakan yaitu Bracket Tracer. Di sini tadi saya sudah membuka untuk paket tracernya. Baik, untuk perangkat yang kita gunakan yaitu ada satu buah PC, satu switch, dua router, dan satu server. Masukin dulu satu buah PC, satu buah switch, dua buah router, dan satu buah server. Pertama-tama kita ubah dulu untuk nama-namanya. Kita sesuaikan pada contoh. Kita sesuaikan dengan contoh S1. Ini R1. Ini ISP. Server sini eksternal. Oke. Setelah itu kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, sambungkan kabel. Oke. Kita sambungkan kabel. Di sini kita menggunakan kabel strap dari PCA fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 06. Oke. Kita gunakan kabel strap lagi dari fast Ethernet 05 ke Gigabit 001. Ini kita gunakan kabel cross dari G00 ke G00. Setelah itu kita gunakan kabel straight lagi ke fast Ethernet 0. Oke. Sekarang lanjut ke langkah 3. Langkah kedua, hapuslah konfigurasi pada router dan switch kemudian reload. Oke, sekarang saya akan menghapus untuk switch sesuai dengan perintah ini ya. Kita masuk ke switch CLI. Di sini kita enter, kita N, T. Setelah itu kita copy untuk perintahnya. Oke, setelah itu kita N dan kita reload. Oke, kita yes. Oke, di sini sudah saya reload untuk switch satunya. Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga yaitu konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Oke, sekarang kita konfigurasikan untuk PC-nya. Kita masuk ke desktop IP configuration. Di sini untuk IP-nya kita menggunakan ini ya, 192 D168 D1 D10. Oke, untuk subnet masknya kita pakai default. Setelah itu untuk default gateway-nya kita menggunakan yang IP-nya R1. IPv4-nya R1. Di sini kita copy, kita tempel. Oke, setelah itu untuk IPv6-nya sini kita copy, tempel. Setelah itu untuk slash-nya di sini 64, prefix-nya 64. Untuk default gateway-nya kita copy, kita tempel. Oke. Untuk
Si A sudah kita konfigurasi. Sekarang kita konfigurasi yang server. Gunakan configuration. Di sini kita masukkan untuk IPv4-nya. Oke, untuk slash prefixnya di sini /27 dan /27 itu singkat saya 224 ya. Nah, untuk default gateway-nya kita masukkan. Oke, sekarang kita masukkan untuk IPv6-nya di sini, kita copy saja. Kita tempel prefixnya 64. Oke, untuk default gateway-nya di sini kita copy, kita tempel. Oke, servernya sudah kita konfigurasi. Setelah itu untuk langkah keempat yaitu konfigurasi router R1, ISP dan switch R1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Oke, di sini kita sudah mengkonfigurasi. Sekarang kita copy saja. Kita masuk ke R1, CLI, kita no. Setelah itu kita N di terminal. Setelah itu kita paste saja. Oke. Setelah itu jangan lupa kita simpan. Oke. Untuk R1 sudah. Sekarang kita lanjut ke ISP. Kita masuk ke CLI. Setelah itu kita copy saja ini. Kita setelah itu kita paste. Oke, setelah itu kita exit dan kita simpan. Exit. Oke, DSP sudah. Sekarang untuk switch satunya kita copy, kita masuk ke switch 1. Di sini kita enter dulu, kita enable, kita masuk ke terminal. Oke, setelah itu kita paste. Oke, setelah itu kita simpan. Oke. Oke, sudah. Untuk langkah kelima yaitu konfigurasi tabel IP host pada router R1. Oke, sekarang kita sudah mengonfigurasi. Kita copy saja. Kita masuk ke R1. Sini kita masuk ke kita masuk ke terminal. Setelah itu kita paste di sini. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke latihan kedua yaitu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Oke, langkah pertama yaitu uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCR ke default gateway menggunakan IPv address interface 001 dari router R1. Oke. Sekarang kita coba ping dari PCR.
Kita coba ping. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ping untuk yang ini. Kita coba ping untuk IPv6 nya. Sini kita paste di sini. Oke, ini juga berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu dari PCA. Ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dari IPv4, yaitu time to live atau IPv6 hop limit. Opsi gunakan browser untuk melihat. Oke, sekarang kita ping dari PCA ke alamat-alamat yang tercantum di sini. Oke, di sini untuk average-nya ini ya teman-teman. Untuk average itu ini, dan untuk detailnya itu ini. Jadi kita catat saja di sini, yaitu 7 ms, dan untuk detailnya 128. Oke, sekarang kita lakukan lagi. Oke, di sini sudah saya lakukan ping ke semua IP yang ada pada tabel ini. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua, yaitu gunakan perintah ping extended pada PCA. Oke, di sini kita coba, kita lakukan ping saja, ping. Setelah itu kita coba lakukan perintah sesuai dengan ini. Kita copy di sini. Oke, kita paste. Oke, nah di sini kita tambahkan ini terlebih dahulu. Kita enter. Oke, di sini sudah jadi. Nah, sekarang untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is unreachable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan koneksi kabel antara router ISP dan eksternal untuk
atau shutdown matikan interface gigabit Ethernet 01 pada router ISP. Oke. Sekarang kita coba untuk mematikan router ISP ini ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke config terminal. Setelah itu kita masuk ke interface G0/0/1. Oke, setelah itu kita shutdown. Oke. Sekarang kita coba masuk ke PC lagi. Nah, di sini sudah terjadi destination unreachable sesuai dengan perintah ini ya, teman-teman. Nah, saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat melakukan apakah destinasi merespon dan berapa lama sampai menerima suatu balasan ping tujuan. Jika muncul masalah koneksivitas, ping menampilkan suatu pesan error. Nah, untuk pesan errornya yaitu destination unreachable. Sekarang hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface gigabit Ethernet 001 pada router ISP. Sekarang kita nyalakan lagi. Nah, untuk cara menyalakannya di sini kita ketik no shutdown atau no share. Nah, di sini sudah nyala. Kita masuk ke PC lagi. Nah, sudah balik seperti semula lagi. Oke, setelah itu kita tekan Ctrl C untuk menghentikan. Nah, di sini di langkah 5 ada pertanyaan, yaitu pesan error di CMP apa yang Anda terima. Pesan errornya yaitu destination unreachable. Di sini kita copy, tempelkan di sini. Oke. Nah, itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco setelah ping perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco dalam langkah ini. Perintah ping diuji menggunakan router R1 dan switch S1. Nah, di sini kita ping eksternal dari jaringan eksternal menggunakan IP address 209.165.200.226 dari router R1. Nah, sekarang kita coba ping ya, teman-teman. Dari router R1 kita copy dulu, kita masuk ke R1. Setelah itu kita ping. Nah, di sini sudah sukses ya, teman-teman, untuk pingnya. Nah, sekarang titik eksklamasi mengindikasi bahwa ping berhasil dari router R1 menuju eksternal. Nah, ini mengidentifikasikan bahwasanya ping berhasil ya, teman-teman. Oke, setelah itu karena tabelus lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasi dari router R1. Oke, setelah itu kita disuruh memping ke eksternal. Kita enter dulu, kita ping eksternal V4. Nah, sini sudah sukses ya, teman-teman, untuk ping ke eksternal. Nah, ketika itu Anda lebih banyak opsi yang tersedia dari perintah ping pada CLI, ketik ping. Oke, di sini kita suruh untuk mencoba menggunakan perintah ping saja. Di sini protokolnya kita bikin IPv6. Dan untuk IP address-nya di sini kita copy saja. Kita kosongkan. Nah, sini sukses ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke langkah keempat. Anda dapat menggunakan extended ping. Di sini kita juga bisa menggunakan extended ping untuk IPv4. Di sini kita menggunakan ping. Jadi protokolnya kita kosongi, untuk IP-nya kita copy saja. Setelah itu kita tempel di sini. Nah, ini untuk prepaid count-nya kita bikin 10.000. Oke. Kita kosongi semua. Nah, setelah itu sekarang huruf U dalam hasil di atas mengindikasi bahwa suatu destinasi bersifat unreachable. Suatu error protokol pada unit PDU diterima oleh router R1. Nah, router R1 setiap titik itu mengindikasi bahwa titik mode. Nah, di sini kita disuruh untuk mematikan router gigabit Ethernet 001 pada router ISP dan koneksi ulang kabel Ethernet enable
Sekarang kita matikan terlebih dahulu untuk DISP-nya. Di sini kita lakukan shutdown. Oke, sudah kita lakukan shutdown. Sekarang kita coba lihat di routernya. Nah, di sini terdapat U ya teman-teman. U ini berarti unreachable, jadi tidak ditemukan. Sekarang kita coba nyalakan lagi. Oke, sudah. Dan kita coba cek hasilnya. Nah, kembali seperti semula ya teman-teman. Oke, untuk menghentikannya di sini kita disuruh klik Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6. Oke. Ya, sukses ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke langkah berikutnya, yaitu Anda dapat pula menggunakan perintah tersebut dengan hasil yang sama. Nah, maksudnya di sini kita bisa menggunakan perintah ini seperti perintah di atas. Jadi perintah ini bisa digunakan sama juga dengan perintah ini, atau perintah ini juga sama. Sekarang kita lanjut ke latihan ketiga, yaitu menggunakan reset dan tracer out untuk uji jaringan. Nah, langkah pertamanya yaitu gunakan perintah reset pada PCA ke eksternal. Sini kita disuruh melakukan tracer dari PCA ke eksternal. Sekarang kita tutup dulu, kita masuk ke PCA, kita command prompt. Oke, setelah itu kita masukkan perintahnya, kita copy, setelah itu kita enter di sini. Kita paste di sini, kita enter. Di sini tracer request call not. Hasil tracer di atas mengindikasikan pad PCA ke eksternal ada jaringan. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Ini mengidentifikasikan bahwasanya jika kita mau ke eksternal, kita harus melewati R1 ESP baru ke eksternal. Sini ada dua langkah terlebih dahulu, dua hop router untuk menuju destinasi akhir. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu jelajah opsi tambahan perintah tracer. Di sini kita disuruh mematikan tracer. Oke, setelah itu kita lakukan D. Kita coba lakukan tracer D. Di sini invalid ya teman-teman. Mungkin karena ada salah. Sekarang di sini terjadi error ya teman-teman. Kita coba kita hapus untuk E-nya. Kita hapus untuk D-nya. Ini kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Tracer sudah komplit. Oke, setelah itu langkah ketiga yaitu gunakan perintah trace out dari router R1 ke eksternal. Nah, di sini sekarang kita masuk ke R1. Kita masuk ke R1. Setelah itu kita ketikkan perintah ini. Kita copy saja dari sini. Kita paste, kita enter. Nah, di sini sudah bisa. Sekarang langkah keempat yaitu gunakan perintah trace out dari switch S1 ke eksternal. Pada switch 1 ketikkan. Nah, perintah trace out kita masuk ke S1 dulu. Jadi kita enter. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Setelah itu kita copy untuk perintahnya. Kita copy. Ini kita paste. Nah, sini kita
Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menyambungkan ke eksternal dari switch. Nah, setelah itu untuk pelatihan keempat yaitu troubleshooting terhadap topologi. Di sini kita disuruh melakukan copy paste dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Oke, sekarang kita copy saja. Kita masuk ke ISP. Kita exit dulu. Kita paste di sini. Oke, setelah itu kita simpan. Oke. Setelah itu, angka kedua dari jaringan R1 gunakan ping dan traceout untuk troubleshooting dan membetulkan ping pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan traceout dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah traceout untuk mengetahui kondisi end-to-end. PCA mendapat default gateway, tapi PCA. Satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping ke setiap hop. Oke, di sini kita disuruh melakukan ping ke setiap hop yang ada di sini. Kita masuk ke PCA terlebih dahulu, ke command prompt. Sini kita coba lakukan ping ke switch terlebih dahulu. Untuk switch di sini alamatnya yaitu 192.168.1.2. 192.168.1.2. Oke, sini berhasil. Sekarang kita coba ping ke router R1. Sini untuk router R1 IP-nya yaitu 64.100.0.2. 64.100.0.2. Oke. Di sini juga sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke ISP. Nah, untuk ISP sendiri itu alamatnya 192.168.8.1. Ping 192.168. Satu enam delapan 8.1. Oke, ini juga sudah bisa. Sekarang kita coba ping ke server. Nah, untuk server sendiri yaitu 209.165.200.226. Ping 209 209.165.200.226. 165.200.226. Kita coba ping. Nah, di sini error ya teman-teman. Nah, berarti errornya di sini ada pada eksternal atau server. Nah, sekarang di langkah kedua, PCA dapat mencapai router ISP sampai pada hasil yang sukses. Persoalan konektivitas jaringan default gateway ke eksternal yaitu interface gigabit. PCA dapat mencapai gigabit Ethernet 001 dari router ISP. Bagaimana ditampilkan oleh hasil dari perintah ping tersebut. Nah, sekarang untuk mengidentifikasi kesalahannya, kita gunakan perintah show untuk mengetahui running konfigurasi dari router ISP.
Output dari root perintah showrun dan show IP interface mengidentifikasikan bahwa interface gigabit 001 adalah up tetapi konfigurasi suatu IP addressnya yang salah. Sekarang kita masuk ke ISP. Di sini kita masukkan perintah showrun. Oke. Oke, setelah itu kita masukkan show IP interface brief. Oke. Sekarang di sini kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya dari IP yang kita masukkan di awal, yaitu ini, itu tidak sama dengan yang ini ya, tidak sesuai ya teman-teman. Jadi mungkin inilah penyebab kenapa ping tadi tidak berhasil dilakukan atau destinasi reachable, karena pingnya itu tidak sesuai. Dan dari IPv6 nya juga di sini untuk pingnya tidak sesuai. Nah, ini penyebab dari kenapa tadi ping yang kita lakukan tidak bisa menyambung. Nah, cara memperbaikinya sekarang kita masuk ke ISP. Sini kita copy saja untuk ini. Kita copy. Nah, kita masuk ke terminal. Setelah itu kita paste di sini. Kita exit. Sekarang kita simpan. Oke. Setelah itu sekarang kita coba lakukan ping ulang. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, karena IP-nya sudah dibetulkan. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau suatu address yang tidak ada pada remote network? Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Oke. Sekarang untuk biasanya berasal dari firewall. Dari firewallnya. Dari kita ketikkan saja di sini firewall. Oke, bisa juga dari konfigurasi NAT yang salah. Atau dari routingnya itu salah ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti
seperti 200, 165, 200, 227. Pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping. Sekarang kita coba ping ya teman-teman, ke IP yang disebutkan tadi. Di sini kita lakukan ping, kita copy untuk IP-nya. Sini kita pastikan hasilnya, kita tunggu hasilnya yaitu request timeout ya teman-teman. Kita copy, kita tempel di sini. Request timeout karena alasan kenapa request timeout itu karena pesan tidak dapat tidak ada respon dari penerima. Tidak ada respon dari penerima, atau IP address-nya yang kita ping. Address-nya yang kita ping, atau firewall yang memblokir. Dia ada beberapa alasan request timeout, yaitu karena pesan tidak dapat menerima oleh ping, IP address-nya yang kita ping, dan firewall yang memblokir paket. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan di perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Sekarang kita coba ping ke IP ini. Coba di sini kita lakukan ping. Pesan errornya yaitu destination unreachable. Kita copy, yaitu kita tempel di sini. Oke. Nah, untuk destination unreachable, karena pesan ini terindikasi bahwa paket yang dikirim tidak menemukan jadi destination unreachable itu pesan terindikasi bahwa paket yang dikirimkan tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju. Oke, untuk pertanyaan yang keempat,
Berapa nilai BV4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai BV4 TTL yang ditentukan oleh Cisco? Kita copy dulu. Untuk jawabannya itu ada 255. 255. Oke, untuk yang terakhir berapa nilai BV4 beli budget diatur oleh host Windows? Berapa nilai? Nah, untuk nilainya itu adalah 64. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman untuk demonstrasi kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya demonstrasikan atau yang dapat saya jelaskan pada tugas praktikum jaringan komputer modul 7 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.